Reaksi redoks, apa itu? Reaksi redoks berasal dari singkatan reaksi reduksi dan oksidasi. Reaksi redoks terjadi berdasarkan pelepasan dan pengikatan oksigen. Reduktor atau pereduksi adalah zat yang mengalami oksidasi. Oksidator atau pengoksidasi adalah zat yang mengalami reduksi. Terima kasih penjelasannya, saya mengerti tentang itu. Selanjutnya, apa bedanya reaksi redoks dan reaksi autoredoks? Nah, reaksi redoks adalah reaksi yang menjelaskan berubahnya bilangan oksidasi atom-atom dalam sebuah reaksi kimia. Sedangkan reaksi autoredoks adalah reaksi di mana hanya satu jenis atom yang bilangan oksidasinya berubah. Oh, begitu ya ternyata bedanya. Lalu apa itu bilangan oksidasi? Biloks didefinisikan sebagai jumlah muatan negatif dan positif dalam atom, yang secara tidak langsung menandakan jumlah elektron yang telah diterima atau diserahkan. 1. Dalam bentuk unsur atau molekul unsur bebas. Bilangan oksidasi atom-atomnya sama dengan 0. Contohnya Na, Mg, Al, Fe, Cl2, H2, O2, dan lain-lainnya. 2. Dalam senyawa ion, bilangan oksidasi atom-atom sama dengan muatan kation dan anionnya. Contohnya, dalam senyawa NaCl, ATNA bermuatan plus 1 dan atom Cl bermuatan min 1, sehingga bilangan oksidasi Na sama dengan plus 1 dan Cl sama dengan min 1. Biloks atom golongan 1A dalam semua senyawa adalah plus 1. Biloks atom golongan 2A dalam semua senyawa adalah plus 2. 2. Biloks atom-atom unsur halogen dalam senyawa biner adalah min 1, sedangkan dalam senyawa paliatom bergantung pada senyawanya. 3. Biloks atom oksigen dalam senyawa adalah min 2, kecuali dalam peroksida H2O2 dan Na2O2 sama dengan min 1, dan dalam superoksida Na2O4 sama dengan min 1 per 2. 4. Biloks atom hidrogen dalam senyawa adalah plus 1, kecuali dalam senyawa hibrida NaH sama dengan min 1. 4. Jumlah total bilangan oksidasi dalam senyawa netral sama dengan 0. Jumlah total bilangan oksidasi untuk ion sama dengan muatan ionnya. Contohnya, biloks total dalam molekul H2O sama dengan 0. Biloks total dalam ion CO32- sama dengan min 2. Dan biloks total dalam ion NH4+ sama dengan plus 1. Lalu, dapatkah kamu menjelaskan konsep reaksi redoks yang berhubungan dengan oksigen, elektron, dan biloks? Oh, tentu saja. Kalau konsep yang melibatkan oksigen ini, reaksi reduksi merupakan reaksi pelepasan oksigen oleh suatu zat. Reaksi oksidasi merupakan reaksi pengikatan oksigen oleh suatu zat. Contohnya, reduksi HgO bereaksi menjadi Hg plus O2, dan oksidasi 2Cu plus O2 bereaksi menjadi 2CuO. Kalau konsep yang melibatkan elektron, reaksi reduksi merupakan reaksi penangkapan elektron oleh suatu zat. Reaksi oksidasi merupakan reaksi pelepasan elektron oleh suatu zat. Contohnya, reduksi Cu2+ ditambah 2E- bereaksi menjadi Cu. Oksidasi Zn bereaksi menjadi Zn2+ ditambah E-. Nah, kalau konsep yang melibatkan biloks, reaksi reduksi merupakan reaksi yang mengalami penurunan bilangan oksidasi. Reaksi reduksi merupakan reaksi yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Contohnya, reaksi dari CuO plus H2
bereaksi menjadi Cu plus H2O. CuO bereaksi menjadi Cu. Bilox Cu sama dengan plus 2. O sama dengan min 2. Cu sama dengan 0. Itu adalah reduksi. Sedangkan H2 bereaksi menjadi H2O. Bilox H2 sama dengan 0. Bereaksi menjadi H2 sama dengan plus 1. 0 sama dengan min 2. Itu adalah oksidasi. Oh, seperti itu. Terima kasih penjelasannya. Lalu bagaimana cara menyetarakan reaksinya? Ada dua metode dalam menyetarakan reaksi. Yang pertama, metode perubahan Bilox, dan yang kedua, metode setengah reaksi. Dengan metode perubahan Bilox, pertama, menentukan Bilox masing-masing substansi dan mengidentifikasi atom atau ion mana yang mengalami perubahan Bilox. Kedua, menuliskan jumlah elektron yang dilepas pada oksidasi dan jumlah elektron yang diterima pada reduksi berdasarkan jumlah perubahan Bilox, atau bisa dibantu dengan menggambar garis antara atom atau ion yang mengalami oksidasi dan yang mengalami reduksi. Ketiga, menghitung koefisien reaksi reaktan dengan bilangan bulat terkecil yang dapat menyetarakan jumlah elektron yang ditransfer selama oksidasi dan selama reduksi, lalu menyetarakan koefisien reaktan dan produk. Keempat, menyetarakan atom O dengan H2O, lalu menyetarakan atom H dengan H+. Kelima, menambahkan OH- pada reaktan dan produk dengan jumlah sesuai dengan jumlah H+. Keenam, mengkombinasi H+ dan OH- pada sisi yang sama membentuk H2O dan menghilangkan jumlah H2O yang sama pada kedua sisi. Selanjutnya, dengan metode setengah reaksi. Pertama, membagi persamaan reaksi ke dalam dua setengah reaksi, yaitu oksidasi dan reduksi. Kedua, menyetarakan atom-atom selain H dan O pada masing-masing setengah reaksi. Ketiga, menyetarakan atom O dengan H2O, lalu menyetarakan atom H dengan H+. Keempat, menyetarakan muatan dengan elektron. Kelima, mengalihkan koefisien masing-masing setengah reaksi dengan bilangan bulat tertentu agar jumlah E- yang dilepas dalam setengah reaksi oksidasi sama dengan jumlah E- yang diterima dalam setengah reaksi reduksi. Dan yang terakhir, keenam, menggabungkan kedua setengah reaksi yang setara tersebut menjadi satu persamaan reaksi, lalu menghilangkan jumlah spesi-spesi yang sama pada kedua sisi. Agar lebih jelas lagi, mari kita mengerjakan contoh soal. Baiklah, jawabannya adalah yang pertama, pengertian reaksi redoks yang berhubungan dengan oksigen adalah reaksi pengikatan dan pelepasan oksigen. Yang kedua, pengertian reaksi redoks yang berhubungan dengan elektron adalah reaksi pelepasan dan penerimaan elektron. Yang ketiga, pengertian reaksi redoks yang berdasarkan bilangan oksidasi adalah reaksi pertambangan dan penurunan bilangan oksidasi. Jadi jawaban dari pertanyaan tersebut akan saya bahas. Yang pertama itu ada reaksi Si ditambah O2 menghasilkan SiO2. Itu termasuk reaksi oksidasi. Karena saat Si ditambah O2 hasilnya menjadi SiO2.
itu mengikat oksigen yang ada di sebelah kiri. Selanjutnya 2Ag2O menjadi 4Ag plus O2. Ini termasuk reaksi reduksi karena oksigen yang awalnya terikat pada sebelah kiri menjadi terpisah pada reaksi sebelah kanan. Maka ini disebut reaksi reduksi.